Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ahmad Fairuz. NIM saya yaitu 2206051110071. Untuk kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari sistem security yaitu kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kriptografi ini adalah data yang teratur atau namanya plain text, bahkan merubah menjadi data yang tidak teratur atau yang biasa disebut juga ciphertext. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kriptografi. Yang pertama kriptografi simetris. Apa sih kriptografi simetris? Menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Jadi kunci ini harus dijaga oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Contoh algoritmanya seperti AES, DS, dan 3DS. Jadi kriptografi simetris ini menggunakan satu kunci saja, tapi kuncinya itu harus sama untuk enkripsi dan deskripsi. Sedangkan untuk kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi dan kunci privat untuk mendeskripsi. Jadi yang asimetris ini menggunakan dua kunci yang berbeda. Yang pertama ini untuk enkripsi, yang kedua ini untuk deskripsinya. Contohnya seperti algoritma RSA dan SCC. Metode ini lebih aman untuk komunikasi terbuka dan sering digunakan dalam tanda tangan digital dan pengiriman kunci secara aman. Di sini akan fokus pada kriptografi simetris, khususnya algoritma AES, dan bagaimana sih cara keamanannya dapat dieksploitasi dan jika tidak ditangani dengan benar, serta bagaimana cara mitigasinya. Jadi saya langsung demo untuk cara eksploitasi dan cara mitigasinya. Yang kita menggunakan bahasa Python, lalu menggunakan library crypto.zipper untuk mengimpor AES. Jadi saya menggunakan this is secret key untuk key-nya, lalu ini untuk datanya, ini adalah data rahasia. Ini untuk datanya. Lalu kita membuat variabel zipper untuk memanggil algoritma AES dengan fungsi new untuk memasukkan key-nya, dan kita menggunakan AES dan mode ECP untuk mode ECP ini electronic code mode. Lalu membuat variabel encryption untuk memanggil variabel zipper di sini, dan memanggil fungsi enkripsi untuk mengenkripsi data dan menggunakan AES dan block size untuk menentukan ukuran data tersebut. Lalu di print, coba kita run, maka akan terlihat hasil enkripsi tersebut, hasil enkripsi dari data halo nama saya Fairuz ini. Coba kita di descript, kita copy terlebih dahulu. Sini kodenya sama, cuma perbedaannya di descriptnya kan. Memanggil variabel zipper lalu di descript. Masukkan encrypt data untuk ukurannya, lalu apakah sama dengan AES double access, ukuran AES-nya. Lalu kita print di hasil deskripsinya seperti, maka akan terbaca data tersebut. Halo, nama saya Fairuz. Mengapa sih menggunakan algoritma ini pada mode ECP ini sangat tidak efisien? Sebelumnya saya akan menjelaskan AES algoritma Forky ini. Cara kerja AES-nya. Jadi sender, ketika pengirim ini mengirimkan data atau data operator atau plain text,
kita kan harus mengenkripsi data tersebut agar tidak dibaca oleh yang tidak berwenang atau selain receiver lah, selain penerima. Kita menggunakan security terlebih dahulu atau menggunakan kunci. Lalu kita ubah menjadi ciphertext. Jadi datanya tidak teratur. Ketika data tersebut akan dikirimkan ke receiver, maka kita harus mendeskripsi terlebih dahulu untuk agar datanya itu bisa dibaca oleh receiver. Di sini tetap menggunakan security, tapi kuncinya ini harus sama. Nah, ini perbedaannya asimetris dan simetris. Jika asimetris, maka menggunakan kunci yang berbeda. Dua kuncinya ini harus beda jika asimetris. Maka akan ketika di descript maka merubah menjadi plain text dan bisa dibaca oleh receiver. Jadi mengapa ini sangat tidak aman pada mode ECW ini? Karena key-nya tersebut sangat ditaruh di dalam file tersebut. Maka ini akan bisa dibaca oleh siapapun atau mungkin oleh orang yang tidak berwenang. Maka data itu akan bocor dan akan bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berwenang. Lalu bagaimana sih cara mitigasinya? Di sini saya menambahkan ini untuk file mitigasinya, yaitu saya menambahkan .env dan menaruh script key-nya di dalam .env. Saya untuk untuk key-nya yaitu this is script key. Lalu kita mengimpor load.env. Nah, load.env ini akan mengakses env tersebut. Jadi key-nya os.env, yaitu key-nya tersebut akan mengambil dari get.env environment ini. Lalu mengambil data dari as_key. Mengambil ini. Lalu kita encode. Nah, di sini saya menggunakan mode CBC agar lebih aman. Untuk mode ini menambahkan if karena bisa menambahkan if ini. Jadi if ini akan berisi random sebanyak 16. Coba kita ubah. Ini kita menambahkan data, memasukkan data. Hello. Lalu kita enkripsi, mengambil variabel cipher, lalu kita encrypt. Maka terlihat perbedaannya di sini. Nah, kita coba run 2 kalinya. Nah, di sini enkripsinya akan sangat berbeda. Beda sama yang tadi. Kita encrypt. Di sini outputnya akan sama, PDD yang akhirnya 8 sama dengan ini. Akan sama persis. Begitu juga ketika di run 2 kalinya. Nah, begini gitu. Di sini kenapa sih berbeda hasil enkripsinya? Jadi karena kita menggunakan mode CBC, di mana mode CBC ini akan menambahkan event tersebut. Nah, ini untuk hasil event-nya. Jadi sebelum dienkripsi, data tersebut itu di random menggunakan event ini. Jadi sangat lebih aman untuk mengirim data ke receiver agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Coba kita decrypt-kan. Decrypt untuk aplikasinya. Kita copy event-nya. Nah, event ini tidak boleh di-print di sini. Kita copy event-nya, kita
ambil hasil enkripsi datanya. Jadi kodenya sama dan perbedaannya kan di sini, zipper dan description ini di descript data. Lalu kita coba run. Nah, maka data tersebut akan terbaca. Data yang sudah data ini akan terbaca. Kenapa sih saya mengambil CBC? Karena CBC ini lebih aman dari ECB. Karena chaining tadi itu, atau bisa disebut juga key-nya tersebut ditaruh di dalam petian V. Lalu bukan karena ECB itu mengenkripsi tiap blok plain text secara langsung jika ada pola itu terlihat. Jadi pola itu jika pola apa ya? Nah, jika pola ini terlihat langsung di apa ya di enkripsi, jadi nggak dirubah menggunakan EV. Sedangkan CBC kita menyembunyikan pola karena setiap blok bercampur dengan blok sebelumnya, yaitu menggunakan EV ini. Jadi kita dicampur dengan EV ini atau initialization vector, menggunakan kata-kata menggunakan data random sebanyak 16. Nah, seperti itu. Agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Seperti itu mungkin penjelasannya. Apabila ada salah kata, mungkin penjelasan yang salah atau penjelasannya yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.